Pitsus TPK 2023 dalam perkara terdakwa atas nama Muhammad Syahrir. Saudara terdakwa, apakah saudara berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu bahwa penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan. Kami sampaikan bahwa penuntut umum dan tim penasihat hukum telah hadir di persidangan. Silakan saksi-saksinya Pak Jaksa penuntut umum. Kepada Pak Abdul Ghani, Pak Yudi Aryadi, Senior Richard Bisa dan Yolanda dalam termasuk ruangan. 5 orang Pak ya? Semua satu online Satu online ya? kita sama Ibu Pamangesari. Silakan duduk Pak. Untuk membuktikan surat dakwanya kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada penuntut umum. Silakan. Terima kasih Mulia, kami mulai dari saksi Pamangesari. Bu Okta, bisa dengar suara saya? Bisa. Bu Okta Mayasari pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Iya. rumah dinasnya Pak Muhammad Syahrir. Iya Pak. Rumah dinas Pak Muhammad Syahrir alamatnya di mana Bu? Dan Di mana Bu? Jalan Kartini Jalan Kartini, nomornya Bu? 61. 61 Kota Pekanbaru. Iya. Bu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah dinas Pak Muhammad Syahrir sejak kapan Bu? Sejak 2020 Sampai dengan 2022. 2022. Ini di BAP saksi nomor 5 saudara menjelaskan bahwa saudara bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah dinas Pak Muhammad Syahrir itu sejak Desember 2020 sampai dengan September 2022. Iya. Selama bekerja menerima gaji bulanan yang dibayarkan oleh Pak Syahrir Bu, atau mungkin oleh istrinya Bu Eva Rusnati? Tidak Pak, langsung dari kantornya. Langsung dari kantor, dari Kanwil BPN Provinsi Riau. Iya Pak. Ibu terima gaji per bulan berapa Bu? 2.700.000. 2.700.000. Gaji tersebut Ibu terima secara tunai atau ditransfer ke rekening? Ditransfer Pak. Ditransfer ke rekening. Ke rekening bank mana Bu? Bank saya sendiri Pak. Ya, Bank BNI atas nama Iya. Ibu Okta Mayasari Iya Pak. dengan nomor 115478272. Iya. Itu untuk rekening gaji ya? Iya Pak. Betul. Selain rekening gaji di Bank BNI, Ibu punya rekening lainnya atas nama Ibu? Iya ada Pak. Tidak ada. 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 Oh enggak ada. Yang lainnya. Iya, maksud saya selain rekening tadi, rekening Bank BNI untuk terima gaji bulanan, apakah pernah atau apakah Ibu punya rekening di Bank BNI atau bank lainnya atas nama Ibu Okta Mayasari? Ada Pak. Bagaimana Bu? Ada. Ada ya. Ada nomor rekening 11755-95024 atas nama Okta Mayasari di Bank BNI juga. Iya. Berarti Ibu punya rekening di Bank BNI ada 2 ya? Iya. Ya. Ibu bisa ceritakan Bu, bagaimana ceritanya Ibu bisa bikin rekening dengan nomor 11755-95024? Tapi suruh Pak Syahrir Pak buat apa? Katanya buat keperluan belanja gitu. Jadi rekening Bank BNI ini nomor 11755-95024 ini dibuat atas perintah Pak Muhammad Syahrir untuk kepentingan belanja begitu. Iya. Bisa diceritakan Bu dari awal Bu, bagaimana proses pembuatannya Pembuatannya di kantor BPN Pak. di kantor BPN? Iya. Iya. Ibu dipanggil kantor BPN oleh siapa Bu waktu itu? Oleh CS Pak. Oleh Dipanggil sama Pak Syahrir. dipanggil ke ruangan Pak Syahrir oleh siapa waktu itu Bu? Oleh Pak Syahrirnya sendiri Pak. Oleh Pak Syahrir. Ibu waktu itu ada di rumah, dipanggil oleh Pak Iya. Syahrir untuk datang ke kantor. Iya. Pak Syahrir di ruangan kerjanya. Iya Pak. Itu panggilan via telepon ya Bu? Iya. 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 Ibu datang langsung ke kantor Kanwil BPN Provinsi Riau, ketemu Pak Syahrir di ruangan kerjanya. Iya Pak. Masih ingat bulan berapa? Atau bulan apa? Tahun berapa?
Kalau nggak salahnya bulan 1 2021. Bulan 1 2021 ini yang melihat kami bacakan BAP nomor 8. Ya. Pada bulan Februari 2021, Saudara Muhammad Syarif meminta saya untuk datang ke ruangan yang bersangkutan di kantor BPN Riau. Betul, Bu? Iya. Betul ya. Di Jalan Cut Muhyiddin Pekanbaru. Iya. Betul. Di ruangan kerja Pak Syarif waktu itu sudah ada siapa saja, Bu? Sudah ada Kayudi sama Mila. Ada Mila Septiani dan Yudi Aryadi. Iya. Pak Syarifnya ada waktu itu di ruangan kerja? Halo, Bu? Ada Pak. Ada. Iya. Terus untuk membuat rekening ada pegawai Bank BRI yang datang yang ada di ruangan kerja Pak Syarif waktu itu. Ada Pak. Ibu tahu namanya siapa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ibu Yolanda. Ibu Yolanda waktu bikin rekening ada Ibu Okta di layar. Ada. Baik, nama Ibu Yolanda. Kemudian bagaimana Bu Okta caranya Ibu bisa membuat rekening Bu di Bank BNI? Syaratnya apa saja yang diminta Syaratnya? Ibu? NPWP, KTP. NPWP dan KTP. Iya. Hanya itu saja. Iya. Ibu tahu rekening Ibu yang nomor 11755959024 ini sudah dibuatkan begitu? Belum. Tidak tahu. Iya. Tidak tahu. Pernah melakukan penyetoran Bu ke rekening Ibu yang diminta dibuatkan oleh Pak Syarif di ruangan kerja tersebut? Setor tunai Nggak ada. dari 20 juta, 15 juta, 10 juta, mulai dari tanggal 2 Maret 2021 sampai 19 Oktober 2021, totalnya 400 juta. Bu Okta pernah menyetor tidak ke rekening Ibu yang diminta oleh Pak Syarif dibuatkan di ruangan kerja? Tidak pernah. Ibu tahu bagaimana bisa ada uang masuk ke rekening Ibu yang dibuatkan di ruangan kerja Pak Syarif waktu itu? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Pernah diperlihatkan oleh penyidik Bu bahwasanya ada uang masuk sebanyak 20 juta sampai dengan terakhir 19 Oktober 2021 itu 50 juta, jumlahnya 400 juta. Iya. Di sini enggak kami lihatkan. Poin nomor 10 ya. Yes. Ini Bu Okta bisa lihat ini di HP Bu Okta. Rincian ada rincian ini setor tunai saudari Okta Mayasari dari tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021. Jumlahnya 400 juta. Ibu tidak tahu ya. Ibu memberikan keterangan bahwa saya tidak mengenali rincian terkait rincian tersebut. Di dalam rekening koran tabungan saya tersebut terdapat keterangan setor tunai saudari Okta Mayasari. Namun dapat saya pastikan bahwa saya tidak pernah menyetor ke rekening saya tersebut. Betul Bu Okta? Hal ini karena selama ini buku tabungan BRI saya dengan nomor rekening 11755959024 atas nama Okta Mayasari tidak berada dalam penguasaan saya. Betul Bu Okta? Jadi buku tabungan dan ATM-nya dipegang dan simpan oleh Pak Muhammad Syarif, begitu? Ya, tanya. Tapi ATM saya Sebentar, jangan disimpulkan langsung di Pak Muhammad Syarif. Yang memegang buku tabungan ini tadi siapa saksi Okta Mayasari? buku tabungan. BNI. Ini Iya. Ya, yang memegang buku tabungan dan ATM-nya siapa? Yang memegang buku tabungannya Pak Syarif. Pak Syarif. Sejak kapan? Sejak pertama bikin Pak. Sejak pembuatan. Iya. Pernah saudara yang menggunakan atau mengoperasikannya? Mengoperasikan uangnya Pak. Ya, mengambil uang atau menggunakan ATM, mengambil uang atau menabung. Kalau mengambil disuruh Pak Syarif buat beli keperluan pernah Pak. Pernah, ya. Iya. Tapi setelah saudara gunakan,
saudara kemanakan buku tabungan ataupun ATM-nya itu? ATM-nya saya yang megang, tapi bukunya Pak Saril yang megang. Oh, bukunya Pak Saril yang megang. Ya, itu dia Pak. Terima kasih yang mulia. Buku tabungannya Pak Saril yang pegang, kartu ATM Bu Okta yang pegang. Begitu Bu? Iya. Selama dalam penguasaan Ibu, kartu ATM yang Ibu pegang itu, Ibu pernah ambil tarik tunai? Tarik tunai kenapa? Pernah. Untuk keperluan apa Bu? Keperluan rumah tangga. Besarannya berapa? Pernah kemarin itu 5 juta Pak. 3 juta. 5. 5 juta. Iya. Paling besar tarik tunai 5 juta Bu. Iya. Pernah tidak melakukan transfer via ATM Bu atas perintah Pak Saril? Tidak. Jadi Ibu pegang kartu ATM hanya untuk tarik tunai paling besar 5 juta untuk keperluan rumah tangga atas perintah Pak Muhammad Saril. Begitu Bu? Iya. Baik. Dr. Maya Saril kan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah dinasnya Pak Muhammad Saril. Saya mau tanya Bu, selama Ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah dinasnya tadi di Jalan Kartini nomor 61 Kota Pekanbaru, yang tinggal di rumah dinas itu siapa saja Bu? Pas saya ada di situ ada Pak Yudi, Uli, itu sih. Coba Bu didekatkan lagi mic-nya Bu, saya kurang terdengar suaranya. Siapa saja Bu yang tinggal di rumah Pak Muhammad Saril? Yudi, Yudi Dwi Cantika, ya sama Yudi, Yudi Pak Adiani, iya Pak Saril, Pak Saril, Okta, Okta Ibu sendiri, terus ya udah Pak. Ifson ada Bu? Ibson, pas saya udah nggak ada Pak. Bagaimana Bu? Pas saya datang nggak ada Pak. Oh, waktu Ibu Okta bekerja sebagai ART, Pak Ifson sudah tidak tinggal lagi di rumah dinas. Iya, nggak ada. Nah, selama selain orang-orang yang Ibu sebutkan tadi di atas, Pak Teguh Saputra selaku ajudan Pak Muhammad Saril selama jam bekerja standby di rumah dinasnya Pak Muhammad Saril. Standby, enggak Pak. Tidak. Iya, Kalau Pak Abdul Ghani, iya kalau Pak Abdul Ghani ya, nginap di rumah dinas atau tidak Bu? tidak. Tidak. Sekuritinya Bu yang menjaga rumah dinas di Jalan Kartini siapa saja Bu? Teddy, Bang Joni, terus satunya. Freddy Tauruk maksudnya ya. Iya, Teddy sama Bang Joni Pak. Joni Klamroy. Ada Iya. lagi Bu yang menjaga kalau hari Sabtu atau Minggu atas nama Mardi. Iya, Ya. Baik, saya ke Pak Abdul Pak Abdul bekerja sebagai driver dari Pak Muhammad Saril. Iya. Sejak kapan Pak bekerja sebagai driver Pak Muhammad Saril? Sejak dia masuk ketika kami dari polisi ya. Sejak Pak Muhammad Saril menjabat sebagai Ketanwil BPN Provinsi Riau. Iya. Masih ingat Pak di tanggal bulan tahun kapan itu? 2019 tanggal 28. Di tahun 2019. Iya. Sejak Pak Saril awal menjabat ya Pak? Iya. Tapi sebelumnya saya supir kami yang sebelumnya. Sebelumnya jadi driver juga untuk Iya. kami yang sebelumnya. Iya. Rumah dinas Pak Muhammad Saril di mana Pak? Jalan Kartini nomor 61. Di mana? Jalan Kartini nomor 61. Jalan Kartini nomor 61. Pernah dimintai tolong atau diperintahkan oleh Pak Muhammad Saril untuk melakukan penyetoran uang Tidak. tunai ke rekening bank? Tidak pernah. Pernah mengantarkan Pak Muhammad Saril pergi ke bank? Pernah. Ke bank mana saja Pak? Ke BNI, ke Mandiri, ke BRI, terus Maybank, Maybank, Bank BCA, BCA, saya nggak ingat ini. tidak ingat. Sering ya Pak? Mungkin dalam 1 bulan ada. 1 bulan ada. Ke setiap bank itu Ya kan, apa namanya posisinya, kadang bulan ini ke sini, bulan ini ke sini, bulan ini ke sini. Tidak selalu
menjelaskan bahwa aset yang dimiliki oleh Pak Muhammad Sarir antara lain rumah pribadi di Palembang, Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Kalidoni, Kertang, Palembang. Ya, tak Pernah ke situ Pak? pernah. Kemudian rumah dan sawah di Sri Bunga, daerah Oku Timur. Pernah sudah. Luas lokasinya saksi tidak tahu. Iya. Sawahnya Bapak kata ya? Di katanya di samping Di samping kata siapa? kalau situ. Kata keluarga Pak Sarir. Iya. Di samping rumah yang di situ. Untuk kendaraan pribadi Pak Sarir apa saja? Ya, saya lihat waktu pas saya ke sana ke rumah yang di Palembang, Nissan Extra sama ini Isuzu gitu. Isuzu MUX. Ya. Hanya dua itu saja Pak. Ya, itu aja yang saya lihat. Kendaraan lainnya tidak tahu ya. Karena lain tidak saya lihat. Pernah Pak, waktu tahun 2020 Muhammad Teguh Saputra menawarkan mobil Ford Ranger miliknya untuk dijual. Iya, benar. Berapa yang ditawarkan oleh Muhammad Teguh Saputra waktu itu? 140. Terus saya tawarkan sama Pak Sarir 150. Jajannya 147. Jadi yang ditawarkan oleh Pak Teguh 140 juta. Ya, kepada saya. Pak Bulgari. Ya, dibilangnya segitu kan. Terus saya tawarkan kepada Pak Sarir, Pak, waktu itu Pak Sarir cari mobil katanya kan untuk kebun. Ya, saya gini gitu kan. Seperti itu. Kemudian dibeli oleh Pak Muhammad Sarir melalui saudara. Enggak, ya, begitu dengar mau Teguh mau dipanggil, mau jual mobil langsung dipanggil. Gue mau jual mobil berapa? Yang mau Pak Dani, dia tawar. Jadinya sedikit. Jadinya 140 juta. Ya, Bapak tahu itu serah terima uangnya? enggak. Tidak tahu. Tidak tahu kalau uang yang dibayarkan itu memakai mata uang asing. Enggak tahu. Singapura tidak tahu. Enggak tahu. Tahunya saya udah dia udah dikasih uang lah. Terima komisi. Iya, terima komisi. Terima komisi dari 7 berapa Pak? juta. 7 juta. Ya. 7 atau 3? Harga 7. mobilnya berapa? 140. 140. Saya tawarkan 150. Yang dibeli sama Pak Sarir 147. 147. Ya. 150 dikurang 147. Kan ditawar 3 juta kalau Pak Sarir. Oh, ditawar Pak Sarir. Iya. Jadi sudah terima komisi 7 juta. Iya, kan ditawar sama dulu kan. Ini mobil saya mau jual. Mobil berapa Bu? 140 aja. Saya jual aja. Bapak waktu itu beliau nyari mobil itu kan jalan aja gitu. Oh, tahu ya. Saya terima komisinya 7 Iya. juta. Bang Mini yang mana? Sudirman. Sudirman. Sepengetahuan saya, kalau dari berita acara pemeriksaan, awalnya pegawai BPN Provinsi BPN Provinsi Riau ini rekening gajinya di Bank BRI. Di rekening Bank BRI. Sebelumnya Pak. Iya, Sebelumnya iya, lalu pindah ke BN. sebelumnya lalu pindah ke Bank BRI. Rekening gaji dan pendapatan lainnya pegawai kami BPN Riau pindah ke Bank BRI sejak kapan? 2020 2020 antara 2020 sampai 2021 PKS. itu kan sebelumnya biasanya ada perjanjian kerjasama Iya, dibuatkan PKS. MOU Iya, kan benar. dibuatkan perjanjian kerjasama masih ingat perjanjian kerjasama yang dibuatkan tanggal berapa? Nggak tahu sih, kurang lebih tahun 2020. Tahun 2020 yang disetorkan ke rekening BNI atas nama pegawai termasuk di dalamnya Pak Muhammad Sarir itu komponennya apa saja? Kalau berdasarkan MOU-nya itu mungkin sama gaji. Mungkin tunjangan kinerja dan Ya, gaji. gaji. Gaji dibayarkan tanggal berapa Bu? Oh, kami nggak tahu. Itu kan bendahara BPN sama bagian keuangan mereka. Dalam perjanjian kerjasama tidak disebutkan bahwa gaji akan disetorkan per tanggal berapa, tidak ada. Tunjangan kinerja juga tidak ada disebutkan Anggaran akan ada. disetorkan. Jadi komponennya hanya gaji dan tunjangan kinerja Iya, itu. yang masuk ke rekening BNI untuk khusus untuk pegawai BPN. Ya. Pernah ditelepon oleh Pak Muhammad Sarir, Melalui ajudan. ajudannya siapa namanya? Teguh. Pak Teguh, Muhammad Teguh Saputra. Masih ingat kapan ditelepon oleh Pak Muhammad Teguh Saputra? Terakhir kali nih ketika Pak Sarir pensiun. Habis Enggak, itu kan ganti. begini. Pada saat
rekening atas nama Okta Sari, Mila Septiani, Yudi Aryadi itu di bulan apa? Tahun kapan? Kurang ingat persisnya ya. Ini yang mulia saya bacakan BAP-nya mulia, BAP Boleh nomor? nomor 7, BAP Yolanda. Silakan. Dapat saya jelaskan mengenai permintaan bantuan Pak Sarir terkait pembuatan rekening di beberapa bank di BRI sebagai berikut. Sekitar tahun 2021 saya dihubungi oleh ajudan Kepandul BPN yaitu Saudara Teguh yang menyampaikan bahwa saya diminta oleh Pak Sarir untuk datang ke kantor Kandul BPN Provinsi Riau dan menghadap ke ruangan Pak Sarir. Betul? Kemudian di poin 2-nya mendapat informasi tersebut saya datang sendiri ke kantor BPN untuk menemui Pak Sarir di ruangan kerja beliau. Saya mau datang menemui Pak Sarir waktu itu karena saya merasa bertanggung jawab sebagai PIC marketing yang ditunjuk pihak BRI untuk menangani keperluan perbankan pihak BPN Provinsi Riau. Setelah sampai di kantor BPN Provinsi Riau, saya langsung menemui Pak Sarir di ruangan kerja. Waktu itu saya katakan kepada Pak Sarir, ya Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Lalu dijawab oleh Pak Sarir, ini ada yang mau buka rekening, tolong dibantu. Karena ada permintaan tersebut, saya bersedia membantu proses pembuatan rekeningnya. Namun saat ini belum ada orang yang dimaksud dan selama sesaat kemudian Pak Sarir memanggil orang-orang yang dimaksud. Seingat saya waktu itu orang-orang yang dimaksud Pak Sarir tersebut adalah Mila Septiani, maksudnya Yudi dan Okta. 3 orang itu Kalau saya yang kongsi kan Ibu. ya saya orang Masing-masing orang tersebut lalu saya minta lihat KTP aslinya sebagai bentuk verifikasi dan fotokopi KTP-nya saya minta untuk dibawa ke kantor BRI cabang Ahmad Yani. Ini bekerja sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri. Iya. Iya. Sejak kapan Pak? Sejak tahun 2021. Sejak tahun 2021. Tinggal di rumah dinas Pak Muhammad Sarir, Iya Pak. Jalan Kaping nomor 61 ya. Iya. Siapa saja yang tinggal di situ Pak? Pak Sarir, saya, Julia Cantika, Okta Mayasari. Okta Mayasari, Gibson. Waktu itu saya situ dia udah ada lagi. Waktu saudara tinggal di sana, saudara itu tidak ada. Iya. Saudara tahu waktu tinggal di sana? Pernah tinggal di rumah dinas? Pernah tahu? Bekerja sebagai operator komputer. Betul. Operator komputer di bagian apa Pak? Bidang pengadaan tanah dan pengembangan Pak. Kanwil BPN Riau. Di bidang 4 ya, bidang Iya. pengadaan tanah dan pengembangan. Iya. Pernah diminta oleh Pak Muhammad Sarir untuk membuat rekening? Pernah Pak. Pernah. Sebelumnya saudara sudah punya rekening sendiri ya di Bank BRI Untuk gaji ya Pak. untuk gaji ya. Iya. Nomor rekeningnya tahu? Lupa saya Pak. Lupa. Ada rekening sendiri atas nama saksi Yudi Aryadi untuk gaji. Betul Pak Yudi? Iya Pak. Kemudian pernah diminta oleh Pak Muhammad Sarir untuk membuat rekening lagi di Bank BRI. Pernah. Coba diceritakan Pak bagaimana kronologis awalnya. Saya dipanggil oleh Mila atau Teguh untuk datang ke ruangan Pak Kanwil untuk pembuatan buku tabungan, pembuatan rekening. Kemudian membawa KTP dan NPWP mengisi formulir. Bawa NPWP dan KTP Iya. isi formulir. KTP asli dan KTP fotokopi. KTP fotokopi. Iya, sama NPWP asli sama fotokopi. Iya. Buatkan rekening atas nama saudara Yudi Aryadi. Iya betul. Kalau nomor rekening untuk gaji itu di Bank BRI nomornya 11755820026. Tidak ingat? Lupa saya. Baik, sebentar kami jelaskan dulu. Ini Pak Yudi Aryadi bisa lihat di layar. 11755820026. Yudi Aryadi, Jalan Kaping nomor 61.
Ya, itu yang dibuatkan di ruang Pak Kanwil, Pak. Yang dibuatkan di ruang Pak Kanwil. Iya. Kemudian ada lagi rekeningnya 11680599790. Nah, itu tuh gaji Pak dari Kanwil juga yang buatkan dari kantor. Nah, ini untuk gaji ya? Iya, Pak. Ini gaji. Setor awal 36 juta Pak untuk gaji. Setor awal saldo awal 3.403. Kemudian ada setor tunai 36 juta. Di tanggal 27 Oktober 2019. Itu 2021 Pak buatnya, Pak. 2021 buatnya. Iya. Di saudara kita kan ada saudara dipanggil oleh Muhammad Harir ke ruangan kerja, Ya. minta dibuatkan rekening atas nama saudara. Iya. Saudara menyerahkan KTP, kemudian NPWP, Iya. dibuatkanlah rekening. Iya. Rekening yang dibuatkan di ruangan kerja Pak Harir tersebut, saudara pegang tidak buku dan ATM. Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Iya. Maksudnya kadang-kadang bagaimana Pak? Di situ kan kebetulan di rekening itu ada saya menyimpan uang saya di selain dari gaji pendapatan lainnya. Yang di 026. Iya, Pak. Yang di 026 ya. Iya. Yang di sini ya, di rekening ini saudara juga menyimpan pendapatan saudara. Iya, Pak. Dari mana pendapatan saudara di luar gaji? Dari perjalanan dinas, Pak, dan honor tol, Pak, waktu itu ada tol. Saudara dapat perjalanan dinas dan honor ada berapa bulannya? Kalau honor bulanan dari tol anggota P2T itu sebulannya 1 juta, Pak. Bulan saksi Dwi Uri Julia Candika ya? Iya Pak. Mohon izin yang mulia kami akan memperlihatkan foto sebagaimana persidangan minggu lalu yang dari saksi Ini coba lihat foto ini. Ini foto siapa ini? Saya sendiri yang mulia. Saudara ya. foto ini saudara ya. Saudara pernah diperintah Pak Muhammad Syahrir untuk menerima titipan koper? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau sama Pak Fahmi, pernah ada tamu Pak Fahmi namanya Ahmad Fahmi Halim? Tidak pernah. Tidak mengetahui. Kalau sebentar Pak, kalau sebenarnya kemarin saksi yang Mila Septiani kemarin kan sebenarnya sudah dia yang menerima tas itu. Iya. Cuman warnanya berbeda, nanti sih bukan lain. Yang pasti di kantor dia sudah ketemu dulu, nanti dia terima, baru kemudian mereka sama-sama ketemu di rumah dinas. Ya. Mungkin fotonya itu, tapi ini foto saudara ya. Benar yang mulia. Ya. Beda ya. Sama ini. Sama ya. Sama. Oke, lanjut Pak. Cukup. Sudah seluruhnya. Sudah ya. Dan rekannya ada lagi? Ya. Kalau Pak Yudi, Iya. Bapak ini waktu tanggal 2 September waktu itu kan ada acara ya. Betul. Bapak ada di situ atau tidak? Kebetulan saya ada tugas lain, tapi saya tanggal 2 itu ingat betul ada kunjungan dari Bapak Menteri ATR BPN ke Riau dalam rangka peresmian kantor kota BPN Pekanbaru, terus sama kalau tidak salah pembagian sertifikat di Dumai kalau tidak salah. Iya. Itu Bapak ikut acaranya atau tidak? Tidak, Pak, karena kebetulan saya ada tugas lain untuk pembayaran ganti rugi
Iya, sebagai advokat rumah. betul. Itu Pak Sarip ikut dalam rombongan atau tidak? Kalau dalam rombongan saya kurang tahu Pak. Cuman kalau saya pernah nengok di IG ATR BPR Provinsi Riau, ada itu Pak foto-foto beliau dengan Pak Menteri dan Pak Gubernur semua dalam kegiatan itu berjalan, ada semua, baik yang di Pekanbaru ataupun yang di Kata Dumai pembagian sertifikatnya. Tapi Yudi tidak tahu kapan selesai dari acara tersebut, sampai sore kan, malam kan? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Saksi tahu tidak untuk saksi Yudi, Julia dan Tofa, saksi tahu tidak Pak Sarip ini punya usaha selain dari bekerja di bank, selain bekerja di BPN? Tidak tahu Julia? Tidak tahu. Tidak tahu Pak Sarip punya usaha lainnya? Tidak. Kalau saudari Okta, Tidak tahu dia. panggil Pak saja. Nah, untuk saudari Okta satu lagi. Saudari kan sebagai ART di rumah dinas Pak Sarip ya. Untuk keperluan rumah tangga rumah dinas itu saudara yang bertanggung jawab atau Iya. tidak? Berarti saudara yang membeli kebutuhan untuk rumah dinas. Iya, Pak. Nah, uangnya itu otomatis pasti Pak Sarip yang instruksikan untuk mengambil di ATM. Iya, Pak. Itu saudara ambil, kemudian saudara serahkan lain ke orang rumah atau saudara belanjakan uang itu. Langsung belanja, Pak. Oh, jadi memang untuk keperluan rumah dinas. Iya. Perlukan hari rumah. Silakan boleh bertanya. Terima kasih Pak Kami Bu Yolanda atas dirinya. Baik, saudara penuntut umum, masih ada saksi yang akan dihadirkan? Untuk hari ini cukup yang mulia. Cukup ya. Bukan juga sudah boleh. Terima kasih Bu. Baik, agenda saksi minggu depan Pak ya, tetap di hari Senin Selasa, gitu ya. Demikian ya, teman saya dukungnya. Izin ini kami ingin bertanya dulu kepada Pak Muhammad Sarip. Pak Muhammad Sarip kemarin diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Pak. Ya betul, sudah. Apakah Bapak masih diperlukan keterangannya sebagai saksi lagi untuk minggu depan, Pak? Tidak ada. Tidak ada, cukup. Cukup. Nanti bisa Senin dan Selasa kita sidang ya, Pak. Ya, ya. Ada pertanyaan dari majelis, terdakwa ini menjadi saksi di Kejaksaan di mana? Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sumatera Selatan terkait apa? terkait perkara korupsi pembebasan atau terdakwa lain. Baik, terima kasih Pak ya atas informasinya ya. Terima kasih. Selanjutnya terdakwa dan penasihat hukum sebagaimana dengan yang disampaikan oleh penuntut umum bahwa penuntut umum masih akan mengajukan pembuktian berdasarkan keterangan saksi. Kita akan agendakan untuk saksi sebanyak berapa orang Pak? Hari Senin tanggal 29 Mei. Untuk tanggal 29 Mei kami berencana untuk mengajukan 6 orang saksi. 6 orang ya Pak ya. Kita agendakan pagi Pak ya. Mudah-mudahan setelah apel pagi kita langsung start karena memang hari Senin itu ada juga putusan perkara tipikor ya. Itu ya. Terdakwa kembali dalam tahanan dari kesaksian saudara untuk lantaran persidangan dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tersebut tetap didampingi tim penasihat hukum. Sidang selesai.